Aceh hari ini punya 6.500 kampung, ya. Punya 6.500 kampung dengan menerima dana desa keempat terbesar di Indonesia. Ini menurut saya ini suatu hal yang patut sangat kita syukuri. Kenapa? Karena kalau lihat dari jumlah penduduk, Aceh itu nggak banyak-banyak banget, kira-kira begitu ya. Setelah misalkan katakan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu langsung Aceh yang terbanyak menerima dana desanya. Aceh hari tahun ini menerima dana desa 4,7 triliun, besar sekali. Jadi pertama menurut saya itu cara melihat bahwa Aceh punya potensi yang sangat besar dengan jumlah desa yang cukup banyak. Tadi pertanyaannya bagaimana cara DPMG melihat potensi itu dan menjadi potensi untuk kebangkitan ekonomi Aceh. Pertama, Pak, kita dari 6.500 kampung itu kita pisahkan dulu bahwa ada kampung-kampung hari ini yang punya badan usaha milik kampung yang secara de facto itu dan de jure itu kita punya 6.247 kampung yang sudah punya badan usaha milik kampung. Yang dari jumlah itu ada 3.960 per pagi ini yang sudah berbadan hukum. Artinya apa? Kita melihat bahwa ada potensi kita yang begitu luar biasa dari sisi kelembagaan kampung yang bisa melaksanakan atau menjalankan dana desa yang besar ini. Jadi dana desa yang besar terus mau kemana gitu? Ada yang menjalankan. Salah satunya di sisi ekonomi yaitu melalui BUMDes atau Badan Usaha Milik Kampung yaitu BUMG. Nah, bagaimana cara DPMG melihat secara lebih teknis? Pertama, potensi-potensi BUMDes tadi itu kita petakan, Pak. Dan itu udah ada datanya di kita semua, lengkap semua. Yang intinya apa? Dari semua desa tadi, dari semua BUMDes tadi, kita sudah ada petanya, kita golongkan dalam 11 klaster. Jadi 11 klaster itu apa? Dari sisi usaha. Jadi usaha-usaha apa yang dominan dijalankan oleh seluruh BUMDes di Aceh, itu kita masukin ke klaster-klaster kita gitu. Yang ada 11 klaster, mulai klaster pangan, kemudian jasa keuangan, kemudian air minum dalam kemasan yang punya pabrik aqua gitu ya. Kemudian ada klaster wisata, ada klaster pengelolaan sampah, ada klaster industri kecil, ada klaster perikanan, perkebunan, perdagangan, BUMDes bersama 11 klaster total. Nah, dari klaster-klaster itulah tentu ini spesifik gitu. Jadi setiap klaster itu tantangannya spesifik. Misalnya klaster air minum dalam kemasan, dia punya tantangan spesifik dibandingkan dengan klaster perikanan misalnya. Untuk air minum dalam kemasan itu dia punya 14 atau sampai 16 tahap sampai di titik dia bisa produk gitu. Ada produk di atas meja kita atau di kedai-kedai gitu ya. Sedangkan pangan itu berbeda. Nah, itu yang kita lakukan Abang Arso tadi. Jadi apa? Potensi yang besar tadi, dana desa yang besar, kemudian Aceh punya desa yang besar, kita sudah peta-petakan ini dalam bentuk klaster-klaster usaha. Dari klaster-klaster inilah kita tetapkan strategi lebih lanjut untuk usaha apa, tantangannya apa, terus kita melakukan apa.